bisa kembali lagi di minggu ini, di minggu yang sukacita. Nah, sebelum kita memulaikan ibadah online kita pada sore hari ini, mari kita berdoa, nanti Kakak Cinta yang pimpin kita dalam doa. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Kami masih bisa ikut ibadah Petrakis pada sore hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kali ini. Tolong berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, sebelum kita memulaikan lagu pujian-pujian kita, mari kita yel-yel dulu supaya tambah semangat. Ya, oke. Petra Kids, yeah, Petra Kids, yes, yes, yes. Satu kali lagi Kakak Cinta. Oke. Petra Kids, yeah, Petra Kids, yes, yes, yes. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak.
Mari kita yel-yel. Tepuk tangan Yesus. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Sekali lagi kakak Cinta. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Oh, sukacitaku
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi?
biarlah apa yang kami akan dengar bisa tertanam di hati kami, pikiran kami Tuhan. Dan Tuhan berkati juga guru kami yang akan membawakan firman Tuhan, berkati dia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat sore adik-adik yang sama dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Wah, Kakak Venus percaya bahwa semua dalam lindungan Tuhan. Kakak Venus percaya bahwa semua dalam keadaan sehat, kuat, karena kita selalu di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sudah berapa lama ya kita tidak ketemu, dan hari ini Kakak Venus boleh berdiri lagi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik yang ada di rumah. Jadi semuanya dengarkan firman Tuhan baik-baik, karena firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupannya kita ya. Karena firman Tuhan itu adalah sebuah kekuatan dalam kehidupannya kita. Nah, jadi harus dengarkan firman Tuhan baik-baik, terus kita renungkan firman Tuhan baik-baik, dan kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji Tuhan. Wow. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Langsung saja Kakak Venus ambil di dalam kitab Amos. Kalau kitab Amos itu di mana ya? Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Nah, bagi adik-adik yang masih bingung, minta tolong sama kakaknya, minta tolong sama orang tuanya untuk carikan di mana kitab Amos. Di dalam, Kakak Venus kasih tahu, di dalam Perjanjian Lama ya. Ayo kita buka sama-sama kitab Amos pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Nah, ini cuman ada 4 ayat saja ya. Jadi kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Jadi adik-adik perhatikan firman Tuhannya supaya kita boleh membaca firman Tuhan ini dengan baik. Nah, judul perikop di atas yaitu adalah hidup dan mati. Wah, ayat 14 langsung saja. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ayat 15, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah, sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca, dan biarlah firman Tuhan ini selalu menguatkan kehidupan kita, menjadi pedoman di masa depannya kita. Puji Tuhan. Nah, di dalam pembacaan ini Kakak Venus akan mengambil sebuah tema, yaitu Tuhan bisa memakai siapa saja. Kakak Venus ulangi. Kakak Venus akan mengambil tema, yaitu Tuhan bisa memakai siapa saja. Nah, jadi kalau Tuhan bisa memakai siapa saja, jadi bebas siapa saja. Mau anak kecil, anak besar, ya, mau orang tua, semuanya Tuhan bisa pakai. Mau hewan pun Tuhan bisa pakai. Tumbuhan pun Tuhan bisa pakai. Makanya Kakak Venus bisa ambil
tema yaitu Tuhan bisa memakai siapa saja. Nah, ini menuju kepada setiap kita umat manusia, ya, bahwa dalam kehidupannya kita ini tidak ada yang tidak dipakai Tuhan. Semuanya dipakai Tuhan. Kak Venas, adik-adik sekolah minggu, semua orang tua dipakai Tuhan. Nah, tetapi ada beberapa syarat yang harus kita lakukan supaya kita dipakai Tuhan. Nah, sebelum lanjut, Kakak Venas akan memberikan sebuah pemahaman kalau Tuhan memakai siapa saja itu artinya begini, bahwa dalam kehidupannya kita ini tidak ada yang kebetulan. Berarti ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ada maksud dan tujuan Tuhan di situ. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ada maksud dan tujuan Tuhan di situ. Jadi makanya ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memakai semua yang diciptakannya. Artinya begini, bahwa ketika kita walaupun masih kecil, tapi Tuhan bisa pakai. Ketika kita berdoa sama Tuhan, memohon sesuatu, contoh, ketika melihat kakaknya kita sakit, melihat orang tuanya kita sakit, terus kita berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong sembuhkan kakak saya, Tuhan Yesus tolong sembuhkan orang tua saya. Dan Tuhan mendengar. Ketika Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka, Tuhan memakai kita menjadi berkat. Nah, artinya bahwa kita ini adalah orang-orang yang berguna di hadapan Tuhan. Oke. Nah, ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Nah, di sini Kak Venas akan memberikan syarat. Yang pertama yaitu kita harus bisa menjauhi kejahatan. Wah, Kak Venas percaya bahwa adik-adik sekolah minggu yang sama dikasihi Tuhan, sahabat Petra Kids, pasti sudah tahu membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Ya kan? Sudah memahami mana yang jahat dan mana yang baik. Nah, syarat yang pertama yaitu harus menjauhi kejahatan kalau kita mau dipakai Tuhan. Kejahatannya bagaimana Kak Venas? Banyak. Melawan orang tua, ya. Tidak patuh, tidak taat. Nah, itu adalah sebuah kejahatan. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa di pembacaannya kita tadi, bencilah yang jahat dan carilah yang baik. Nah, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Jadi Tuhan menyarankan kita untuk membenci kejahatan. Tuhan tidak mau kita untuk hidup di dalam kejahatan. Kalau ketika kita sudah hidup dalam kejahatan, berarti kita sudah berdosa. Ketika kita sudah berdosa, nah Tuhan datang, tempatnya kita di mana? Di surga atau di mana? Atau di tempat lain? Ya kan? Ya pastinya bukan di surga. Nah, tetapi Kakak Venas percaya, sahabat Petra Kids, adik-adik sekolah minggu adalah anak-anak Tuhan yang baik. Anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan menyarankan kita bahwa kalau kita mau dipakai Tuhan itu harus bisa menjauhi kejahatan. Nah, yang kedua, syarat yang kedua yaitu harus selalu berbuat kebaikan. Nah, ini kebalikannya lagi. Harus berbuat kebaikan. Tadi harus menjauhi kejahatan. Yang kedua, harus selalu berbuat kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Saling mengasihi, saling menghargai, menghormati, menyayangi satu dengan yang lain. Ya kan? Apalagi di masa-masa yang sekarang kita disarankan di rumah saja. Nah, kita ambil kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi orang tua kita. Kan biasanya kita di sekolah, terus orang tua kerja, biasa ada orang tua yang pulang sudah malam, kita sudah tidur baru pulang. Tidak ada waktu dengan keluarga, tidak ada waktu dengan papa mama di rumah. Tidak ada waktu dengan kakak adik di rumah. Tetapi di hari-hari ini, pakailah kesempatan itu untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi orang tua kita. Berbuat kebaikan, saling menolong. Ya, saling menolong. Dan disitulah Tuhan akan memakai
kehidupan kita. Kakak Venas masih ingat dulu kesaksiannya Kakak Venas, ada seorang anak kecil, ya, ada seorang anak kecil yang dipakai Tuhan. Dia dipakai Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit. Ada begitu banyak orang datang, ya, ada begitu banyak orang datang sama anak kecil ini. Dia baru umur 10 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun. Tapi dia sudah dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa? Bisa dipakai Tuhan. Bukan cuma membuat mujizat, bukan cuma hal-hal seperti itu, bukan. Dipakai Tuhan ini ada banyak hal. Ya, ada banyak hal. Menolong orang tua itu kita sudah dipakai Tuhan. Menjadi berkat. Nah, terus syarat yang ketiga yaitu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Kakak Venas percaya kalau kita sudah menjauhi kejahatan, kita selalu berbuat kebaikan, pasti kita sudah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Mengandalkan Tuhan dalam hidup itu ya bagaimana Kakak Venas? Nah, mengandalkan Tuhan itu ya berarti kita sepenuhnya hidupnya kita ini sama Tuhan. Kalau di rumah, ya, ketika berbuat sesuatu, bilang, Tuhan sertai saya, tolong saya, berkati. Nah, itu namanya kita sudah mengandalkan Tuhan. Ada kalau sudah mau makan, wah, sudah ada ayam goreng, sudah ada yang enak-enak di depan, sudah lupa berdoa sama Tuhan. Sudah lupa berdoa sama Tuhan, lupa sama Tuhan. Mengucap syukur sama Tuhan sudah lupa. Nah, ketika berbuat sesuatu, ya, saya bisa sendiri ini, saya bisa. Atau masih mengandalkan orang tua kita, mengandalkan kakaknya kita, saudaranya kita. Bukan begitu yang namanya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu berarti sepenuhnya kita, ya, meminta tolong kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah, itu namanya mengandalkan Tuhan. Berarti seluruh hidupnya kita ini benar-benar sudah ada di tangannya Tuhan. Sudah benar-benar ada di dalam hatinya Tuhan. Begitu juga Tuhan sudah benar-benar ada di dalam hatinya kita. Apa yang kita lakukan, kita selalu, Tuhan Yesus sertai. Tuhan Yesus tolong saya, berikan saya kekuatan. Sekalipun kita kuat, sehat, tapi masih berdoa minta kekuatan sama Tuhan. Nah, itu namanya kita mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, percaya pasti kita dipakai Tuhan. Bisa dipakai Tuhan. Nah, contoh Alkitab yang Kakak Venas ambil, siapa? Yusuf. Nah, kita tahu ya, cerita tentang Yusuf sudah tidak asing lagi di telinganya kita. Bagaimana kehidupan daripada Yusuf, ya, yang dibenci keluarganya, dijual sama saudara-saudaranya. Waduh, kasihan. Tetapi apa yang dia lakukan? Apakah dia membalasnya dengan kejahatan? Apakah dia sombong? Tidak. Ketika Yusuf diperlakukan dengan secara tidak adil, disitulah dia mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Dia difitnah, di penjara, ya kan? Ketika dia digoda sama seorang gadis, seorang perempuan, dia lari. Nah, dia menjauhi kejahatan karena dia tahu mana yang baik. Akhirnya apa? Tuhan memakai kehidupan Yusuf saat itu di bangsa Mesir. Wah, luar biasa. Tuhan mengangkat derajat Yusuf menjadi Perdana Menteri. Wah. Karena apa? Karena dia menjauhi kejahatan, selalu berbuat kebaikan, dan dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika Yusuf dikekang, ketika Yusuf sudah tidak tahu lagi mau buat apa di dalam penjara, akhirnya Tuhan memberikan dia hikmat. Karena Tuhan selalu menyertai dia. Karena Tuhan selalu merasa, wah, ini anakku ini benar-benar mengandalkan saya. Benar-benar minta pengharapan sama saya. Benar-benar minta pertolongan sama saya. Akhirnya Tuhan menolong Yusuf. Diberikannya lah hikmat. Ketika Yusuf diberikan hikmat, akhirnya dia menjadi Perdana Menteri saat itu. Luar biasa bukan? Kita juga bisa sama seperti Yusuf, asal kita memenuhi syarat ini. Ya.
memenuhi syarat ini. Yang pertama, menjauhi kejahatan, selalu berbuat kebaikan dan mengandalkan Tuhan. Percaya pasti kita sama dengan Yusuf. Ya kan? Nah, seperti ayat yang ke-14, di situ dikatakan, carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya apa? Kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Wah, luar biasa. Ketika kita mencari sesuatu hal yang baik, ya, selalu berbuat kebaikan, bukan yang jahat, disitulah kita akan hidup. Artinya hidup ini, ya, kehidupannya kita ini selalu disertai Tuhan, ditolong Tuhan. Ini firman Tuhan sendiri yang mengatakan, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Nah, tidak akan mati. Ayat kata mati dan hidup itu dalam artian rohani, ya. Berarti kalau sudah mati itu sudah tidak kenal lagi firman Tuhan, sudah selalu berbahasa kotor kalau di rumah, membantah orang tua. Nah, itu sudah mati. Bukan berarti mati betulan, bukan. Ketika kita membantah orang tua, ya, selalu mengucapkan kata-kata kotor, berbuat selalu yang jahat, sombong, melukai teman. Nah, disitulah kita sudah mati. Artinya bahwa kita sudah tidak lagi mengenal Tuhan Yesus. Nah, makanya dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Artinya ketika kita hidup, kehidupannya kita ini selalu ada di dalam tangan Tuhan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, selalu Tuhan berikan. Luar biasa, bukan? Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, jadi adik-adik yang sama dikasih Tuhan, marilah kita selalu hidup di dalam kebaikan. Ya, selalu mengucap syukur sama Tuhan, selalu taat sama Tuhan, supaya kita bisa hidup dan kehidupannya kita dipakai Tuhan. Nah, dan ayat terakhir, Kak Venas kasih, ya, ayat terakhir, biarlah ayat yang terakhir ini bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, dan kita selalu ingat di dalam kehidupannya kita. Ya, puji Tuhan. Kita buka di dalam 2 Timotius. Nah, 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-21. Oke, Kakak Venas akan bacakan bagi kita semua, ya. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan ini menyampaikan bahwa jika seorang menyucikan dirinya, kalau kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, artinya kita tidak selalu suka berbuat yang jahat, kita tidak suka bicara bahasa kotor, kita tidak suka membantah orang tua. Nah, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Artinya bahwa kita berguna, dipakai Tuhan, dimanapun, di kapanpun, apapun keadaannya kita dipakai Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang selalu menyucikan dirinya kita dari hal-hal yang jahat. Ketika berbuat kesalahan, minta maaf. Ketika kita berbuat sebuah kejahatan, minta ampun sama Tuhan Yesus. Itu namanya kita menyucikan dirinya kita dari hal-hal yang jahat. Maka kita akan dipakai Tuhan. Nah, dan kita akan dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Artinya bahwa setiap apa yang Tuhan kerjakan, setiap apa yang Tuhan perintahkan, maka kitalah yang akan dipakai untuk melakukan segala perintah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan Kakak Venas berharap bahwa sahabat Petra Kids tetap selalu semangat, kuat, dan terus ada di dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Kak Venas boleh sampaikan, Kak Venas boleh bawakan, biarlah kita benar-benar mendengarkannya dengan baik dan kita lakukan dalam kehidupannya kita hari lepas hari.
Puji Tuhan, sekarang kita akan tutup Alkitabnya kita dan kita akan datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan ya. Semuanya lipat tangannya baik-baik dan tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang selalu menjauhi kejahatan Tuhan, karena kami menginginkan Tuhan memakai kehidupan kami sama seperti Yusuf yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mereka menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan hamba-Mu percaya bahwa setiap kehidupan mereka Tuhan akan pakai dimanapun apapun yang mereka lakukan, Tuhan akan pakai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Inilah menjadi doa kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini selalu tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan itulah yang menjadi pedoman di masa depan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah kekuatan, kesehatan, panjang umur Tuhan terus anugerahkan. Biarlah kepintaran terus Tuhan berikan. Tuhan akan selalu memberkati kehidupannya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka minta, hamba-Mu percaya bahwa Tuhan sudah memberikan, bahwa Tuhan sudah memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang tua mereka Tuhan, yang mendidik mereka Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu sebagai orang tua. Biarlah mereka mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa Tuhan sudah memberkati bagi setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan selalu mengalir bagi setiap kehidupan kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita semua, diberkatilah pendidikan kita, diberkatilah masa depannya kita, diberkatilah orang tuanya kita, diberkatilah semua apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Tuhan membuat menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi firman telah didengar. Biarlah firman itu bisa kita tanam, bisa kita mengerti dalam kehidupan kita. Nah, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.